Pernahkah kita sejenak berhenti dan merenungkan betapa ganjilnya ketika sebuah sistem nilai yang diklaim sebagai pesan transendental dari Sang Pencipta alam semesta justru sangat bergantung pada jam biologis dan posisi benda langit yang bersifat sangat lokal? Bulan Ramadan yang dianggap sebagai bulan paling suci ditentukan oleh siklus bulan, sebuah satelit alami bumi yang data geologinya menunjukkan baru terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu akibat tabrakan raksasa antara bumi dengan planet purba bernama Theia. Jika alam semesta ini sudah berusia 13,8 miliar tahun, maka selama lebih dari 9 miliar tahun sebelum bulan ada, tidak ada Ramadan di alam semesta ini. Pertanyaan skeptisnya adalah, mengapa sebuah entitas yang melampaui waktu dan ruang harus mengikat kebenaran mutlaknya pada keberadaan sebuah bongkahan batu luar angkasa yang usianya jauh lebih muda daripada alam semesta itu sendiri? Ini mengindikasikan bahwa sistem penanggalan tersebut lebih merupakan konstruksi manusia purba untuk membagi waktu daripada sebuah ketetapan kosmik yang bersifat abadi. Disclaimer, konten ini disusun sebagai bentuk kajian kritis, observasi astronomi, dan diskursus filosofis mengenai praktik keagamaan dalam bingkai realitas sains modern. Narasi yang disampaikan tidak bertujuan untuk mendiskreditkan keyakinan individu, melainkan mengajak audiens untuk meninjau kembali sebuah tradisi melalui kacamata data empiris dan logika kosmik. Kami menghargai kebebasan beragama, namun kami juga menjunjung tinggi hak untuk bertanya. Harap simak dengan pikiran terbuka dan rasional. Keterikatan agama pada fenomena langit di bumi juga memunculkan tantangan logis mengenai masa depan peradaban kita. Jika suatu saat manusia berhasil mendiami planet Mars yang memiliki 2 bulan, Phobos dan Deimos, dengan periode orbit yang sangat berbeda, bulan mana yang akan menentukan waktu suci tersebut? Ataukah jika manusia tinggal di koloni luar angkasa tanpa rotasi yang menghasilkan siang dan malam, apakah ritual ini akan kehilangan maknanya? Fenomena ini menunjukkan betapa Earth-centric atau terpusatnya agama pada bumi. Data astronomi memberitahu kita bahwa bumi hanyalah satu titik debu di antara triliunan planet lainnya. Jika sebuah pesan benar-benar berasal dari pencipta triliunan galaksi, mengapa instruksi ritualnya hanya bisa dijalankan secara akurat di permukaan planet ini? Menggunakan referensi satelit alami planet ini, seolah-olah sang pencipta tidak mengantisipasi bahwa suatu hari ciptaannya akan keluar dari atmosfer? Masalah geografi menjadi semakin nyata saat kita melihat ke arah kutub bumi. Di wilayah Skandinavia, Islandia, atau bagian utara Kanada, pada musim panas terjadi fenomena midnight sun, di mana matahari tidak pernah terbenam selama berbulan-bulan. Di sisi lain, ada masa di mana matahari tidak pernah terbit. Data menunjukkan bahwa di kota-kota tertentu, waktu antara fajar hingga maghrib bisa mencapai 22 hingga 23 jam. Apakah sang pendiri agama di abad ke-7 yang tinggal di gurun pasir Arab, di mana durasi siang dan malam relatif stabil, pernah membayangkan atau mengetahui adanya wilayah di bumi yang siangnya tidak pernah berakhir? Secara skeptis, ketidakhadiran instruksi eksplisit mengenai kondisi ekstrim ini dalam teks asli menunjukkan adanya keterbatasan pengetahuan geografis pada masa itu. Jika aturan ini universal, seharusnya ia mencakup hukum fisika di seluruh permukaan bumi tanpa memerlukan fatwa darurat dari manusia modern untuk mencoba memperbaiki kekurangan naskah kuno tersebut. Kejanggalan ini mencapai puncaknya ketika kita mempertimbangkan para astronot yang bertugas di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Para astronot ini mengorbit bumi setiap 90 menit, yang berarti mereka melihat matahari terbit dan terbenam sebanyak 16 kali dalam satu hari bumi. Jika mereka harus mengikuti aturan fajar dan maghrib secara harfiah, mereka harus berbuka dan berpuasa setiap 45 menit sekali selama 16 kali sehari. Sebuah tindakan yang secara medis dan logis tidak masuk akal. Agama akhirnya dipaksa untuk menumpang pada waktu Mekah atau waktu tempat mereka meluncur, yang secara filosofis merupakan pengakuan terselubung bahwa aturan tersebut tidak bisa berdiri sendiri di luar konteks bumi dan waktu lokal. Hal ini memperkuat argumen bahwa agama adalah produk sosiologis geografis, bukan hukum alam yang universal. Kita juga harus membedah konsep malam Lailatul Qadar
yang digambarkan sebagai malam di mana para malaikat turun ke bumi dan malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Secara logika fisika, malam bukanlah sebuah entitas atau waktu yang terjadi serentak di seluruh dunia. Bumi berbentuk bulat dan terus berotasi. Ketika wilayah Timur Tengah sedang malam, wilayah Amerika sedang siang benderang. Jika malaikat turun pada malam hari, apakah mereka harus menunggu bumi berputar agar bisa menjangkau seluruh wilayah? Ataukah malam yang dimaksud hanya berlaku untuk satu zona waktu tertentu? Jika kemuliaan itu bersifat global, maka pada saat itu juga ada jutaan orang yang sedang beraktivitas di bawah sinar matahari pagi. Konsep sebuah malam suci yang terjadi secara universal adalah kemustahilan fisik pada planet yang berotasi, kecuali jika kita mengakui bahwa narasi tersebut dibuat oleh orang-orang yang menganggap bumi itu datar dan malam terjadi secara serentak di seluruh permukaannya. Fenomena yang sama juga layak dipertanyakan mengenai hari kiamat. Jika hari kiamat dikatakan hari Jumat, bagaimana dengan daerah yang masih hari Kamis? Kenapa seolah para pendiri agama mengira bahwa waktu itu sama semua dengan apa yang dialaminya? Semua pengamatan ini membawa kita pada satu kesimpulan skeptis yang tajam bahwa struktur ritual Ramadan sangat terikat pada pemahaman manusia abad ke-7 tentang dunia yang terbatas. Ketergantungan pada penampakan bulan secara visual atau ruqyat, ketidaktahuan akan anomali kutub, dan keterikatan pada rotasi bumi menunjukkan bahwa narasi ini tidak dirancang untuk makhluk antar planet atau peradaban global masa depan. Jika sebuah ajaran tidak mampu menjawab tantangan hukum fisika dan geografi tanpa modifikasi terus-menerus dari penafsir manusia, maka klaim kesempurnaan dan universalitasnya patut untuk dipertanyakan kembali. Terima kasih telah menyimak analisis ini dengan kepala dingin. Kami menyadari bahwa bagi banyak orang, tradisi adalah kenyamanan yang sulit dilepaskan. Namun di saluran ini, kita sepakat bahwa kebenaran yang sesungguhnya tidak akan runtuh hanya karena diuji oleh pertanyaan-pertanyaan logis. Kita tidak sedang membenci tradisi, kita hanya sedang mencintai kejelasan. Jika Anda merasa bahwa akal sehat harus tetap berdaulat di atas dogma, maka Anda telah menemukan rumah yang tepat. Teruslah menjadi pribadi yang berani berpikir, berani meragu, dan berani melihat data di balik setiap narasi. Dukung terus eksistensi ruang berpikir kritis ini dengan cara subscribe, berikan like, dan bagikan video ini kepada mereka yang memiliki dahaga akan logika. Jangan lupa untuk menuliskan opini rasional Anda di kolom komentar. Saya dari Silent Majority, tetaplah skeptis, tetaplah kritis, karena mayoritas yang diam bukan berarti setuju, melainkan sedang menunggu waktu untuk bicara dengan data. Sampai jumpa di video berikutnya.